Oke, sebelumnya mungkin saya mau jelasin dulu di definisi atau mungkin arti dari stres itu sendiri sebelum nanti kita masuk ke bagaimana sih cara kita mengelola stres itu biar lebih bijak, lebih baik. Sebenarnya stres itu dalam psikologi ada artinya gitu, bisa didefinisikan sebagai suatu teori. Tapi mungkin saya mau minta tolong dengan teman-teman, ada yang mau share nggak sih ketika teman-teman merasakan stres, biasanya apa yang terjadi gitu, mungkin atau apa yang dirasakan pada saat teman-teman ada pressure atau mungkin ada tekanan, ada tuntutan, atau mungkin ada ekspektasi yang tinggi dari atasan atau dari manajemen. Mungkin ada yang mau share? Asam lambung naik. Asam lambung naik ya, oke. Terima kasih Mas Egi. Mungkin ada lagi nggak yang lain yang mau share pada saat kita merasakan stres, baik itu misalnya pada saat kerja atau mungkin pada saat di rumah. Mungkin ada yang mau share lagi nggak apa sih yang dirasakan ketika kepala pusing ya. Oke, baik, terima kasih Mas Egi dan Mbak Dewi. Baik, kalau gitu saya jelaskan aja secara definisi atau arti stres itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Handoko. Stres adalah suatu kondisi seseorang pada kondisi ketegangan yang memang yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang. Kemudian menariknya, mungkin stres itu biasanya kita akan konotasikan dalam suatu hal yang sifatnya negatif. Tapi sebenarnya stres itu atau mungkin sumber stres atau kita sebut dengan stresor itu sifatnya adalah netral, tidak negatif, tidak pula positif. Jadi tergantung dari seseorang itu merespon apakah sumber stres yang kita hadapi itu kita respon sebagai sesuatu yang sifatnya positif atau sesuatu yang sifatnya negatif. Itu misalnya pada saat tim kami di tim TA ada load kerja yang atau manpower yang banyak, kemudian direspon sebagai suatu bentuk yang positif sebagai acuan atau motivasi. Selamat datang Pak Uut. Terima kasih sudah dipertigasan. Kursi depan masih kosong ini Bapak. Banyak kosong, masih banyak kan? Jadi misalnya kalau misalnya kita merespon ke positif itu akan meningkatkan kinerja, kemudian kesehatan. Tapi justru baliknya kalau misalnya kita respon ke sesuatu yang sifatnya negatif itu akan membahayakan ke diri kita sendiri. Ini yang tadi sudah saya spoiler sedikit. Jadi menurut Quick jenis stres itu ada dua bentuknya gitu. Eustress atau distress. Distress itu disebutnya dengan good stress atau stres yang baik. Stres yang menimbulkan stimulus atau rangsangan dan kegairahan. Ini kegairahan maksudnya dalam konotasi yang excitement gitu, yang semangat, bukan konotasinya seksual. Kemudian sehingga memiliki efek yang bermanfaat bagi individu yang mengalaminya. Kalau distress itu kebalikannya dari positif atau yang tidak baik. Jadi stres yang memunculkan efek yang membahayakan bagi individu yang mengalami. Kemudian di sini saya mau menjelaskan gitu, sebenarnya gejala stres atau stres yang kita alami itu terbagi menjadi 3 gejala nih, dalam bentuk fisiologis, psikologis, dan perilaku. Kalau fisiologis itu reaksi yang dimunculkan oleh bentuk fisik, dalam bentuk fisik atau reaksi tubuh kita gitu. Kalau misalnya gejala psikologis itu dari dalam diri atau sisi psikologis kita. Kalau perilaku yang dimunculkan dari perilaku yang digunakan pada saat aktivitas sehari-hari. Apa aja sih contohnya? Ini gejala-gejala fisiologis yang kita alami pada saat kita mengalami stres. Yang pertama, meningkatnya tadi mungkin Mas Egi, Mbak Dewi itu menjelaskan pada saat kita stres itu asam lambungnya naik, menjadi pusing, itu salah satunya gejala fisiologis. Misalnya meningkatnya denyutnya jantung, kemudian tekanan darah tinggi, gitu. Kemudian bisa mengalami kecenderungan untuk penyakit kardiovaskular. Kardiovaskular itu penyakit yang disebabkan oleh jantung dan tekanan darah, seperti misalnya stroke. Kemudian meningkatnya sekresi dari hormon stres seperti adrenalin, non-adrenalin, kemudian gangguan gastro, tadi misalnya Mas Egi asam lambungnya naik gitu kan. Kemudian kelelahan secara fisik atau mungkin bisa mengalami sindrom kelelahan yang sifatnya kronis atau berlebihan. Kemudian gangguan pernapasan, gangguan kulit, sakit kepala, sakit punggung bagian bawah, tegangan otot biasanya di area leher sampai punggung. Kemudian gangguan tidur, bisa insomnia, mungkin tidak bisa tidur sama sekali, sampai rusaknya fungsi mulut. Kalau saya boleh share sedikit, pada saat di perusahaan sebelumnya, saya pernah waktu itu baru selesai pemulihan COVID, kemudian baru masuk lagi di aktif lagi di kantor. Terus tiba-tiba closing akhir bulan, tiba-tiba nafas saya jadi kayak sesak banget gitu.
banget. Saya pikir kan saya balik lagi gitu, COVID-nya positif lagi. Ternyata pada saat ke dokter semuanya bagus, hasil ortopedinya ronsen oke, nggak ada rel lendir. Ternyata saya stres dari gangguan pernapasan. Gitu. Targetnya kebesaran. Targetnya ketinggian. Oke, ini selanjutnya gejala psikologis yang dimunculkan dari dalam diri kita. Atau dari sisi psikologis kita. Salah satunya gangguan kecemasan, ketegangan, kebingungan, kemudian menjadi lebih mudah tersinggung, adanya kerusakan frustasi, rasa marah, mungkin dendam atau kebencian terhadap sesuatu atau terhadap seseorang, kemudian menjadi lebih sensitif atau hyperreactivity, kayak reaksi berlebihan terhadap sesuatu, kemudian memendam perasaan, menjadi menarik diri, kemudian bisa menunjukkan gangguan depresi, komunikasi yang menjadi tidak efektif, kemudian perasaan terkucil dan terasing, kebosanan dan ketidakpuasan terhadap kerja, kelelahan secara mental, adanya penurunan fungsi intelektual, dan kehilangan konsentrasi, kehilangan spontanitas dan kreativitas, dan yang terakhir adalah yang paling bahaya adalah menurunnya rasa percaya diri. Kemudian ini gejala perilaku yang dimunculkan dalam bentuk perilaku kita sehari-hari, misalnya jadi mudah menunda atau hindari pekerjaan, atau mungkin mangkir atau cabut dari pekerjaan, kemudian menurunnya prestasi atau perform kerja, produktivitas kerja juga menurun, meningkatnya penggunaan minuman keras atau alkohol, serta obat-obatan terlarang, melakukan sabotase pekerjaan, kemudian perilaku yang menjadi tidak normal gitu. Misalnya mungkin ada aja gitu, mungkin termasuk saya juga, kalau stres tuh larinya malah makan gitu, jadi makannya over atau mungkin makannya jadi nggak nafsu sama sekali. Kemudian meningkatnya kecenderungan perilaku berisiko tinggi, misalnya kayak menyetir jadi lebih nggak hati-hati, kan bisa membahayakan orang lain juga. Meningkatnya agresivitas, vandalisme dan kriminalitas, kemudian menurunnya kualitas hubungan interpersonal dengan keluarga, teman ataupun peer sekitar kita, dan kecenderungan susah atau bunuh diri. Kemudian stresor, apa itu stresor? Tadi mungkin ada yang masih ingat nggak stresor itu apa sih? Betul, Mas Fian. Ini untuk Mas Fian. Dia memang gitu memburu hadiah. Dia memang memburu hadiah dia. Betul, jadi stresor itu adalah pemicu stres atau sumber stres. Kemudian apa aja sih sumber stres? Di sini mungkin stres itu ruang lingkupnya cukup luas gitu. Dan stres itu bisa dialami dari mulai anak-anak, usia sekolah, remaja, dewasa sampai lansia. Cuma mungkin karena di sini kita dalam ruang lingkup organisasi atau ruang lingkup kerja, mungkin saya akan membatasi pada sisi organisasi aja. Jadi menurut Norcross tahun 1999 terdapat beberapa sumber stres nih dari sisi organisasi. Yang pertama adalah beban pekerjaan atau load kerja, baik itu misalnya tinggi atau banyak atau sedikitnya load kerja karyawan, kemudian kayak tenggang waktu gitu, kayak lead time suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah peran dari organisasi, apakah karyawan itu mengalami konflik of role atau mungkin kayak misalnya ketidakjelasan peran di suatu organisasi tersebut, mungkin job list dari karyawan tersebut di dalam suatu organisasi. Yang ketiga, perkembangan karir, apakah promosi, demosi, atau mungkin pengambilan keputusan juga. Yang terakhir adalah hubungan dalam organisasi, baik itu misalnya dengan sesama rekan kerja, atasan, atau mungkin hal-hal lain yang memang dalam ruang lingkup interpersonal dari lingkungan kerja. Kemudian selanjutnya, ini ada beberapa teori berdasarkan Moore-Hurt dan Griffin tahun 95, bagaimana cara kita bisa mengelola stres dengan lebih bijak dan lebih baik. Jadi dia menimbulkan beberapa gejala yang nantinya bisa dirasakan oleh tubuh kita, oleh kita sendiri. Yang pertama, ini menurut Moore-Hurt dan Griffin dibagi menjadi dua pendekatan gitu teman-teman. Yang pertama adalah strategi untuk mengatasi stres secara individu dan secara organisasi. Kalau secara individu itu balik lagi itu ke diri kita gitu. Jadi misalnya kayak kita melakukan exercise sehari, misalnya mungkin bisa dibatasi sekitar 10-30 menit untuk kita olahraga. Kemudian relaksasi itu bisa misalnya meditasi, kemudian berdoa, mungkin untuk teman-teman yang beragama muslim atau yang lainnya beribadah mingguan, mungkin harian gitu. Kemudian manajemen waktu, kita mulai memprioritaskan gitu skala prioritinya, mana yang harus
diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, manajemen peran. Manajemen peran ini adalah mulai mencoba untuk bersikap asertif. Asertif itu adalah suatu kemampuan kita bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran, di hati itu tanpa menyakiti orang lain gitu. Kemudian dan yang terakhir adalah kelompok dukungan, mencari peer group yang memang bisa support kita dalam hal-hal yang baik. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah strategi untuk mengatasi stres secara organisasi. Jadi dibagi lagi nih menjadi dua, ada program namanya institusional dan kolateral. Kalau institusional ini suatu program yang memang sudah dibentuk dari organisasi, misalnya kayak work design, work schedule, salah satunya kayak KPI, dan hal-hal lain yang memang sudah ada di dari perusahaan atau dari organisasi. Organisasional ada, kalau organisasi itu ada institusional sama ada kolateral. Kalau menurut itu sampai ada work design, work schedule, culture, supervisi atau mungkin mentoring ini supervisi. Kemudian ada stress management program, health promotion program, sabbatical dan lain-lain. Mungkin kalau di perusahaan kita salah satunya adalah yang sudah di kolateral ya, salah satunya mungkin saya rasakan yang pertama adanya employee relation ya Pak ya. Ini kayak TGIT, kemudian movie club, kemudian sport club itu, jadi itu salah satu bentuk dari perusahaan untuk karyawan ini nggak kerja terus gitu, jadi nggak mengalami fatigue atau kelelahan bekerja. Kemudian terakhir ini saya mau mengenalkan salah satu teknik relaksasi dari dosen pada saat saya kuliah S1 kemarin, namanya teknik relaksasi 478. Jadi ini cukup populer, teknik relaksasi untuk pernafasan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kecemasan ataupun ketegangan dari dalam tubuh pada saat kita mengalami stres. Jadi kita play aja ya. Jadi 478 ini tarik nafasnya 4 detik, di hold 7 detik, keluarkan pelan-pelan selama 2 detik. Try this easy breathing technique, the 4-7-8 method. You inhale for 4 seconds, hold the breath for 7, and exhale slowly for 8. Also known as a natural tranquilizer, this breathing technique will relieve anxiety and stress in only a few breaths. By breathing slowly like this and exhaling longer than inhaling, we trigger our parasympathetic nervous system responsible for rest. So whenever you feel restless, stressed, or overwhelmed, take time to connect to your breath and breathe like this for about 9 times. Visualize all your anxiety and stress melting away with every slow exhalation. Oke, sudah selesai. Demikian teman-teman. Jadi ini memang teknik ini itu selalu digunakan pada saat kelas-kelas yoga gitu misalnya. Jadi memang ketika kita mengatur nafas dengan baik, itu salah satunya adalah nafas itu memberikan kita tenaga gitu. Kemudian yang kedua memberikan kita relaksasi. Memang tidak menyelesaikan masalah, tapi membuat tubuh kita menjadi sedikit mengurangi ketegangan. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang mau feedback atau mungkin ada masukan silakan dari teman-teman.